Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1088 versi bajak lautnya sudah rilis. Dan inilah segmen full story untuk chapter 1088. Scene awal menunjukkan sebuah bekas markas marin. Di sini Garp yang seorang senior mendapatkan tugas untuk memberikan materi kepada para prajurit baru. Garp memberikan pertanyaan, jika kau sedang naik rakit dan menemukan seorang bayi dan seorang kakek tua, mana yang akan kau selamatkan? Jika rakitmu hanya bisa menampung 2 orang. Kobi menjawab bahwa dia akan turun dari kapal agar kedua orang itu bisa selamat. Garp menyalahkan jawaban Kobi. Menurutnya lebih baik meninggalkan si kakek tua karena dia tidak akan bisa hidup lama. Garp berkata, apa yang ingin kau selamatkan dengan bergabung dengan Marin? Itu adalah masa depan manusia, bukan? Jadi sangat tepat untuk menyelamatkan diri dan juga si bayi, karena masa depan kalian lebih panjang daripada si kakek tua. Nah, karena kata-kata Garp itu, si kakek legend dipentung oleh salah satu instruktur marin. Instruktur itu menegaskan bahwa semua nyawa itu penting. Tapi Garp membantahnya. Dia menyatakan bahwa masa depan anak muda itu tidak terbatas. Nah, di kelas ini kita bisa melihat Cruz dan Kobi. Jadi tampaknya mereka itu satu angkatan. Dan juga ditambah dengan Helmeppo yang masuk bersama Kobi. Lanjut scene berikutnya menuju pulau wanita Amazon Lily. Di sini bajak laut Kurohige mendapatkan 1 kapal perang marin dan 800 prajurit. Mereka yang tertangkap merengek untuk dibebaskan karena tentu hal buruk sedang menanti mereka di pulau bajak laut. Namun wakil Admiral Yamakaji yang memimpin operasi itu tak bisa berbuat apa-apa karena izin untuk bertarung melawan Yonko belum turun dari atasan. Nah, di saat genting itu Kobi menawarkan diri untuk menjadi pengganti dari 800 prajurit marin tersebut. Kurohige pun setuju dan dia hanya membawa Kobi karena menganggap Kobi itu adalah pahlawan yang punya nilai tinggi. Scene beralih ke pulau Hachinosu. Di sini tangan raksasa Pizarro hampir mengenai kapal. Orang-orang yang ada di kapal pun tampak panik. Di sini kita bisa melihat beberapa prajurit marin yang ikut dalam misi Garp ini. Kemudian Tashigi memerintahkan untuk segera melompat ke laut karena tangan raksasa itu tak bisa dihentikan walaupun sudah menembakkan meriam kepadanya. Kujaku tampak terkejut dengan kekuatan Pizarro dan dia juga tampak bingung jika harus terjun ke laut, ya karena dia pengguna Devil Fruits. Ya, scene bergeser ke dalam pulau. Di sini Kobi masih terlihat panik saat tangan raksasa Pizarro semakin mendekati kapal, karena akan ada banyak korban yang berjatuhan jika kapalnya hancur. Kemudian dengan yakin dan senyuman Garp berkata, kalian bisa menyelamatkan mereka. Aku akan membuat sedikit celah. Lalu Garp memberikan tugas kepada ketiga anak buahnya. Kobi bertugas untuk menghancurkan tangan raksasa. Cruz bertugas untuk mengamankan kapal dari puing-puing yang berjatuhan. Lalu tugas Helmeppo adalah memastikan tidak ada yang mengganggu Kobi dan Cruz saat mereka berdua sedang menjalankan tugas. Mereka bertiga pun langsung bergerak cepat, walaupun kita masih melihat keraguan di wajah Kobi karena dia merasa tidak bisa menghancurkan tangan raksasa itu. Nah, setelah itu para Kroco Kurohige tertawa-tawa melihat bocah-bocah sword bergerak sendirian tanpa Garp. Mereka menganggap bahwa Kobi, Helmeppo dan Cruz tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Garp. Cruz bertanya kepada Kobi apakah dia membawa bom untuk menghancurkan tangan super besar itu. Kobi menjawab tidak. Dia akan mencoba sesuatu walaupun dia tidak yakin akan berhasil. Karena hal yang akan dia hancurkan itu bahkan tak bisa dihancurkan oleh kapal perang. Para Kroco Kurohige menembaki Kobi dan Cruz. Helmeppo pun ingat jika tugasnya adalah untuk memastikan Kobi dan Cruz bisa bekerja dengan baik. Rekan seperjuangan Kobi itu berusaha dengan keras untuk menebas peluru meriam yang mengarah kepada Kobi dan Cruz. Akibatnya peluru itu meledak di dekat Helmeppo.
Koby sempat melihat ke lokasi Helmeppo, namun Cruz mengingatkan jika dia harus fokus menjalankan tugas. Oke, kita beralih ke lokasi Monkey D. Garp. Di sini pahlawan angkatan laut itu mulai bangkit. Di hadapannya sudah ada Aokiji. Kita bisa melihat Aokiji juga terluka karena adu pukul dengan Garp. Lalu Garp bergerak dengan cepat hingga Aokiji yang ada di hadapannya tidak bisa menghindari serangan Garp. Aokiji pun menerima pukulan Garp dengan telak dan membuatnya menghantam tanah. Selanjutnya Garp bergerak untuk menjalankan tugasnya, yaitu membuat celah agar para anak buahnya bisa menghancurkan tangan raksasa. Garp bergerak menuju Gunung Tengkorak Hachinosu, lalu memberikan pukulan boge mentah dengan teknik Divine Galaxy. Pukulan itu membuat remuk Gunung Hachinosu sekaligus membuat luka di kepala asli Pizarro. Nah, karena terkena serangan, konsentrasi Pizarro jadi berkurang. Tangan raksasanya sedikit terangkat menjauhi kapal. Koby pun menyadari bahwa itu adalah celah yang dimaksud oleh Garp. Kali ini Koby sudah mendapatkan keyakinan setelah melihat perjuangan Garp yang sangat gigih. Dengan wajah yakin Koby melompat. Dia menegaskan akan memenuhi harapan Garp. Nah, lanjut kita masuk ke adegan flashback pada ingatan Garp saat Koby dan Helmeppo mulai berlatih dengannya. Garp memuji perkembangan Koby yang sangat cepat, tapi dia khawatir karena tangan Koby penuh dengan luka. Helmeppo pun menjelaskan bahwa ada sebuah rahasia yang tak boleh dia katakan, bahwa selama ini setelah latihan dengan Garp, Koby melanjutkan latihannya sendiri. Koby merasa tak punya bakat apapun sebagai petarung, karena itu dia harus meningkatkan latihan 100-200 kali lipat daripada yang lain agar bisa menjadi angkatan laut yang tangguh. Koby pun setiap malam memukul samsak kapal perangnya Garp dengan tangan yang sudah berdarah-darah. Nah, kembali ke masa sekarang, Garp yang mengingat kenangannya dengan Koby itu jadi tersenyum. Dia sangat menghargai kerja keras Koby dalam latihan. Sementara itu, Koby bersiap untuk menghajar tangan raksasa Pizarro. Para Gochokureige tampak meremehkannya karena tangan raksasa itu sangat besar. Orang-orang yang ada di kapal Garp pun tampak meragukan Koby. Mereka menyuruh Koby untuk mundur dan melompat ke laut saja. Hanya sang guru saja, Monkey D. Garp, yang sangat yakin dengan Koby bahwa muridnya itu bisa menghancurkan tangan raksasa. Dalam keadaan genting itu, Koby meyakinkan diri jika dia gagal menghancurkan tangan raksasa itu, maka orang-orang yang ada di kapal bisa mati. Dengan tekad yang kuat dan kekuatan petir hitam Hosoku Haki yang sudah bangkit, Koby melancarkan pukulan yang sangat dahsyat menggunakan teknik Honesty Impact. Pukulan Koby itu bisa membelah tangan raksasa Pizarro yang sangat besar hingga membuat tangan asli Pizarro menderita luka-luka. Para Gochokureige dan rekan-rekan Koby dibuat tak percaya dengan bangkitnya kekuatan Koby yang sangat luar biasa itu. Melihat muridnya berhasil, Garp tertawa puas sambil jatuh ke daratan. Tampaknya Garp memang sudah kehabisan tenaga. Selanjutnya giliran Cruz menjalankan tugas untuk mengamankan kapal dari puing-puing tangan raksasa Pizarro. Cruz pun terlihat bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan dengan situasi ini, misi menghancurkan tangan raksasa Pizarro dan menyelamatkan kapal sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya para anggota SWORD yang ada di kapal berencana untuk menjemput Garp agar mereka bisa membawanya pergi dari pulau ini. Namun Garp malah menghubungi mereka dulu. Garp menyatakan jika semua anggota SWORD harus segera pergi dari pulau Hachinosu, sedangkan untuk dirinya akan mencari jalan sendiri. Hal itu sangat mengejutkan bagi mereka. Koby pun segera meminta untuk putar balik agar bisa menyelamatkan Garp. Namun Garp memintanya untuk terus maju dan menyelamatkan diri karena mereka semua adalah masa depan angkatan laut. Nah, untuk Garp sendiri keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia tertusuk di bagian dada kiri, itu lokasi jantung berada. Lalu Aokiji membekukan Garp agar tak bisa melakukan perlawanan lagi. Sang pahlawan itu pun tampak tertawa saat tubuhnya mulai membeku.
Lalu Aokiji menunjukkan ekspresi yang sangat ambigu. Dia seperti sudah melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Tak ada ekspresi senang saat berhasil menjatuhkan Garp. Namun ada kemungkinan jika Aokiji malah menolong Garp, karena es yang membekukan tubuh Garp itu bisa saja menghentikan pendarahan yang terjadi. Lalu membekukan Garp juga bisa membuatnya aman dari serangan para komandan Titanic yang lain. Misalnya Shiryu Pizarro yang tampaknya sangat marah kepada Garp. Kemungkinan Garp untuk hidup juga masih terbuka karena sang narator tidak memberikan konfirmasi Garp telah tewas. Status Garp di akhir chapter ini adalah tidak diketahui. Nah, keesokan harinya ada 3 berita besar yang muncul. Pertama, sang pahlawan muda Koby sudah kembali ke markas dengan selamat. Kedua, nasib pahlawan legendaris Monkey D. Garp di Pulau Hachinosu tidak diketahui. Lalu ketiga, Yonko Luffy si topi jerami sudah menyerang Pulau Egghead. Nah, di akhir chapter kita melihat banyak kapal marin sedang menuju ke pulau masa depan itu. Dan narator juga menjelaskan bahwa panggung cerita akan kembali menceritakan tentang Pulau Egghead. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter 1088 ini. Minggu depan libur ya. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.